Tanpa perubahan, pekerjaan manajer mungkin bisa jadi lebih mudah karena semuanya bersifat rutin dan dapat diprediksi. Akan tetapi, organisasi tetap tidak dapat terhindar dari yang namanya perubahan karena lingkungan terus berkembang. Jadi, perubahan adalah hal yang tak dapat terhindarkan karena adanya faktor internal dan juga eksternal. Oleh karena itu, organisasi harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan juga efektif. Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya perubahan. Yang pertama yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah, kemudian ada peraturan-peraturan baru dari pemerintah, kemudian ada perubahan teknologi, dan yang terakhir adalah perubahan ekonomi. Selain itu juga ada faktor internalnya yaitu strategi baru dari organisasi, perubahan komposisi dari tenaga kerja, peralatan baru, dan juga perubahan sikap karyawan. Selanjutnya, ada dua metafora yang bisa menggambarkan proses perubahan. Yang pertama yaitu metafora perairan tenang. Ini disebut perairan tenang karena organisasi digambarkan sebagai perahu yang berlayar di lautan yang tenang dan stabil. Dalam kondisi normal, semuanya berjalan lancar tanpa banyak gangguan. Akan tetapi, ketika perubahan datang, itu seperti badai atau gelombang besar yang mengganggu ketenangan tersebut. Dalam pendekatan ini, perubahan dianggap sebagai hal yang jarang terjadi dan juga bersifat sementara, dan organisasi akan kembali ke keadaan stabil setelahnya. Kemudian, Lewin juga menjelaskan bahwa keberhasilan perubahan itu tergantung pada 3 tahap utama, yaitu unfreezing, changing, dan juga refreezing. Di sini, unfreezing itu berarti mempersiapkan perubahan dengan mendorong kekuatan pendorong dan mengurangi hambatan. Kemudian changing itu adalah pelaksanaan perubahan itu sendiri. Kemudian refreezing itu menstabilkan situasi baru agar perubahan menjadi permanen. Metafora yang kedua yaitu metafora arung jeram. Nah, metafora arung jeram ini bisa diilustrasikan dari pemadam kebakaran. Karena petugas pemadam tidak tahu kapan dan di mana api akan muncul. Jadi mereka harus siap kapanpun dengan peralatan yang lengkap, kerjasama tim yang solid, juga keputusan yang cepat. Karena situasinya bisa berubah dalam hitungan detik. Nah, metafora arung jeram itu menggambarkan organisasi yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat. Jadi kita harus lincah, adaptif, dan juga selalu waspada. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perubahan organisasi. Nah, sebelumnya apa itu perubahan organisasi? Perubahan organisasi adalah perubahan apapun terhadap orang, struktur, dan juga teknologi. Perubahan organisasi sering membutuhkan seseorang untuk bertindak sebagai katalisator atau sesuatu yang berfungsi untuk mempercepat sebuah proses dan memikul tanggung jawab untuk mengelola proses perubahan yaitu agen perubahan. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan organisasi itu sendiri, yaitu ada perubahan struktur, perubahan teknologi, dan juga perubahan orang. Nah, dalam perubahan struktur, perubahan strategi atau kondisi eksternal sering menuntut organisasi untuk menyesuaikan strukturnya. Manajer bisa mengatur ulang tugas, menggabungkan departemen, mengurangi jenjang organisasi, atau mengubah jumlah atasan yang membawahi tim. Bahkan bisa juga dilakukan perubahan total seperti beralih dari struktur fungsional ke struktur berbasis produk atau proyek. Kemudian ada perubahan teknologi. Organisasi juga dapat melakukan pembaruan teknologi dalam proses produksinya. Ini bisa berupa penggunaan alat baru, otomatisasi sistem kerja, atau penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan hasil kerja. Dan yang terakhir ada perubahan orang. Perubahan juga bisa difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia dan hubungan antar individu di tempat kerja. Pendekatan ini disebut pengembangan organisasi yang bertujuan memperbaiki dinamika kerja dan menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif dan produktif. Mengelola penolakan terhadap perubahan. Penyebab adanya penolakan, yang pertama, perubahan dapat menggantikan sesuatu yang dikenal dengan sesuatu yang tidak pasti. Dan yang kedua, ada rasa takut kehilangan terhadap sesuatu yang sudah dimiliki. Dan yang ketiga, keyakinan seseorang bahwa perubahan itu tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi. Dan yang terakhir, ada perubahan tidak mencerminkan kepentingan terbaik organisasi. Selanjutnya ada teknik-teknik untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan. Dan yang pertama ada pendidikan dan komunikasi. Dan yang kedua ada partisipasi melibatkan orang-orang yang terdampak. Yang ketiga memberi fasilitas dan dukungan penuh. Dan yang keempat ada negosiasi. Yang kelima ada manipulasi dan kooptasi. Dan yang terakhir ada pemaksaan. Selanjutnya ada isu-isu kontemporer dalam mengelola perubahan. Yang pertama itu ada mengubah budaya organisasi. Nilai-nilai bersama yang membentuk budaya organisasi relatif stabil, menjadikannya sulit untuk berubah. Nah, manajer dapat melakukan perubahan dengan menjadi panutan yang positif, mewujudkan kisah, simbol, dan ritual yang baru. Mendesain ulang proses sosialisasi, mengubah sistem imbalan, dan menentukan ekspektasi dengan jelas. Mengguncang subkultur yang ada dan membujuk karyawan agar berpartisipasi dalam perubahan.
Yang kedua ada stres karyawan. Stres adalah reaksi merugikan yang ditimbulkan oleh tekanan yang berlebihan pada mereka dari tuntutan, kendala, atau peluang yang luar biasa. Untuk membantu karyawan menghadapi stres, manajer dapat mengatasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dengan cara memastikan kemampuan sesuai persyaratan kerjanya, meningkatkan komunikasi organisasi, menggunakan kinerja program perencanaan, atau mendesain ulang pekerjaan. Mengatasi faktor stres pribadi lebih sulit, tetapi manajer dapat menawarkan konseling karyawan, program manajemen waktu, dan program kebugaran. Lalu, hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi organisasi yang mampu berubah? Yang pertama, menghubungkan masa kini dan masa depan. Kedua, membuat pembelajaran sebagai cara hidup. Ketiga, secara aktif mendukung dan mendorong perbaikan dan perubahan. Keempat, memastikan keberagaman tim. Kelima, mendorong pribadi yang non-konvensional. Keenam, menampung terobosan. Ketujuh, mengintegrasikan teknologi. Kedelapan, membangun dan memperdalam kepercayaan. Kesembilan, memasangkan ketahanan dengan perubahan terus-menerus. Dan yang kesepuluh, mendukung pola pikir kewirausahaan. Inovasi adalah kunci menuju kesuksesan. Kami berinovasi agar tetap berada di depan. Kutipan ini dari Ajay Banga, CEO Mastercard, dan Sophie van der Broek, CTO Xerox Innovation Group, mencerminkan betapa pentingnya inovasi bagi organisasi. Keberhasilan dalam bisnis saat ini bergantung pada inovasi. Dalam dunia dinamis dan penuh persaingan global, organisasi harus menciptakan produk dan juga layanan baru yang mutakhir agar tetap bertahan dan juga sukses. Merriam-Webster mendefinisikan inovasi sebagai pengenalan sesuatu yang baru atau gagasan, metode, atau perangkat baru. Kreativitas dan inovasi adalah dua hal yang berbeda. Kreativitas adalah kemampuan untuk menggabungkan ide dengan cara baru, sementara inovasi adalah hasil akhir dari kreativitas yang berhasil diwujudkan dalam produk, proses, atau layanan yang berguna. Organisasi inovatif tidak hanya memiliki ide-ide yang baru, tetapi juga menerapkannya dengan sukses. Dalam menstimulasi dan juga menumbuhkan inovasi, diperlukan lingkungan yang tepat. Dalam hal ini mencakup 3 variabel utama, yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, dan juga praktik sumber daya manusia. Yang pertama yaitu variabel struktural yang mencakup 1. Struktur organisasi yang organik lebih mendukung inovasi karena lebih fleksibel, tidak terlalu tersentralisasi, dan juga mendorong berbagai ide. Lalu yang kedua, ketersediaan sumber daya sangat penting karena memungkinkan perusahaan mengambil resiko dan juga menyerap kegagalan. Lalu yang ketiga, komunikasi yang efektif antara unit organisasi dapat mengurangi hambatan inovasi. Lalu yang keempat, organisasi inovatif mengurangi tekanan waktu yang ekstrim karena tekanan berlebihan justru mengurangi kreativitas. Lalu yang kelima, struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreativitas melalui dukungan, komunikasi terbuka, dan juga umpan balik yang positif sehingga kinerja kreatif karyawan dapat meningkat. Selanjutnya yaitu variabel budaya. Perusahaan inovatif cenderung memiliki budaya serupa. Mereka mendorong eksperimen, menetapkan tujuan kreatif, memberikan penghargaan atas kesuksesan dan kegagalan, serta merayakan keberhasilan. Organisasi inovatif umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima ambiguitas. Terlalu banyak penekanan pada objektivitas dan spesifikasi dapat membatasi kreativitas. Lalu yang kedua, menoleransi hal yang tidak praktis. Apa yang awalnya tampak tidak praktis dapat mengarah pada solusi yang inovatif. Lalu yang ketiga, menjaga kontrol eksternal seminimal mungkin. Aturan, regulasi, dan kebijakan yang berlebihan dapat menghambat inovasi. Lalu yang keempat, menoleransi risiko. Karyawan didorong untuk bereksperimen tanpa takut akan konsekuensi yang besar jika mereka gagal. Lalu yang kelima, menoleransi konflik, mendorong keberagaman pendapat. Lalu yang keenam, fokus pada hasil proses. Individu didorong untuk mengeksplorasi berbagai cara guna mencapai solusi terbaik. Lalu yang ketujuh, menggunakan sistem terbuka. Organisasi inovatif mengikuti perubahan dengan cepat. Lalu yang kedelapan, memberikan umpan balik positif. Manajer memberikan dorongan dan juga dukungan agar ide kreatif mendapatkan perhatian. Lalu yang kesembilan, menunjukkan keteladanan dalam mengekspresikan inovasi. Para pemimpin harus menjadi teladan untuk membangkitkan kepercayaan diri dalam tim.
Kemudian yang terakhir yaitu variabel sumber daya manusia. Organisasi inovatif secara aktif mendorong pelatihan dan juga pengembangan anggota tim, kemudian memastikan lingkungan kerja yang mendukung agar karyawannya tidak takut untuk mencoba hal baru. Selain itu, organisasi inovatif juga mendorong anggotanya untuk menjadi juara ide, yaitu individu yang secara aktif mendukung ide baru, membangun dukungan, mengatasi hambatan, serta memastikan ide-ide inovatif diimplementasikan. Para juara ide juga memiliki tingkat otonomi yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa para juara ide memiliki karakteristik umum seperti kepercayaan diri yang tinggi, ketekunan dan juga energi, kecenderungan untuk mengambil risiko, kemampuan kepemimpinan yang dinamis, inspiratif dan mampu meyakinkan orang lain tentang potensi inovasi, kemudian mampu mendapatkan dukungan dari orang lain untuk misinya. Pemikiran desain mendukung inovasi dalam organisasi. Pemikiran desain adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, untuk menciptakan inovasi dan mengubah wawasan mengenai keresahan pelanggan menjadi solusi nyata. Selanjutnya, kami mengambil studi kasus dari perusahaan Netflix, yaitu inovasi layanan streaming. Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mike Randolph sebagai layanan penyewaan DVD berbasis online yang beroperasi dengan mengirimkan DVD via pos. Tetapi sekarang, Netflix adalah platform streaming video berbasis langganan dan juga perusahaan produksi film dan serial televisi dengan merek Netflix Originals. Selanjutnya yaitu kronologi inovasi transformasi Netflix dari DVD ke streaming. Pada tahun 1997, Netflix menyewakan DVD melalui pos. Kemudian pada tahun 2007, Netflix memperkenalkan layanan streaming sebagai tambahan DVD. Kemudian pada tahun 2011, Netflix memisahkan layanan streaming dan juga DVD, kemudian membentuk perusahaan independen untuk DVD bernama Quickster. Kemudian pada tahun 2012, Netflix berfokus penuh pada streaming dengan ekspansi pasar internasional. Kemudian pada tahun 2013, Netflix memproduksi konten orisinal berkolaborasi dengan studio lokal. Selanjutnya, kita akan membahas cara Netflix mengelola penolakan terhadap perubahan. Netflix menerima banyak penolakan saat akan beralih ke bisnis streaming seperti karyawan divisi DVD yang khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Kemudian, para investor yang ragu dengan profitabilitas bisnis streaming. Kemudian, konsumen yang tidak mau meninggalkan DVD. Kemudian, strategi Netflix untuk mengatasi penolakan tersebut yaitu dengan menerapkan Kotter's 8-step model, yaitu pendekatan yang terbukti untuk menghasilkan perubahan yang bertahan lama. Yang pertama yaitu membangun rasa urgensi dengan menunjukkan data penurunan pasar DVD. Lalu yang kedua, membentuk koalisi perubahan dengan membagi dua divisi, yaitu divisi DVD dan juga divisi streaming. Kemudian yang ketiga, menciptakan visi perubahan yaitu menjadi platform streaming global terbesar. Lalu yang keempat, mengkomunikasikan visi kepada karyawan, pemangku kepentingan dan juga pelanggan. Kemudian yang kelima, memungkinkan aksi dengan menghilangkan hambatan. Kemudian yang keenam, menghasilkan kemenangan jangka pendek dengan meraih 1 juta pengguna streaming dalam 1 tahun. Kemudian yang ketujuh, akselerasi berkelanjutan dengan ekspansi ke lebih dari 190 negara. Kemudian yang kedelapan, perubahan lembaga dengan menutup sepenuhnya bisnis DVD pada tahun 2013. Strategi perubahan dan juga inovasi yang dilakukan oleh Netflix antara lain menerapkan kultur freedom and responsibility di lingkungan kerja, lalu penggunaan big data dan juga AI untuk rekomendasi konten berdasarkan dengan preferensi pelanggan dan juga analisis untuk menentukan konten yang akan diproduksi. Selanjutnya, memproduksi film dan serial lokal seperti Money Heist dari Spanyol dan juga Squid Game dari Korea Selatan. Lalu, kompetisi inovasi untuk karyawan menciptakan fitur-fitur baru seperti fitur skip intro. Lalu, mengakuisisi perusahaan startup seperti Scanline, VFX untuk efek visual, lalu menyesuaikan harga langganan berdasarkan dengan daya beli tiap negara, lalu menyediakan terjemahan dan juga dubbing dalam berbagai bahasa untuk meningkatkan aksesibilitas. Setelah melewati berbagai tantangan internal maupun eksternal, serta melakukan berbagai strategi perubahan dan juga inovasi, Netflix berhasil meraih berbagai kesuksesan, antara lain
Yang pertama, pendapatan tahunan Netflix mencapai 39 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu jumlah pelanggan berbayar Netflix sebanyak 301,63 juta. Kemudian, film dan serial orisinal Netflix mendapatkan penghargaan bergengsi seperti Emmy dan Oscar. Lalu, Netflix juga mendominasi industri hiburan digital sebagai perusahaan OTT atau over the top. Sekian presentasi dari kami mengenai materi mengelola perubahan dan juga inovasi, serta studi kasus perusahaan Netflix mengenai inovasi layanan streaming. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.